Kita semua kan punya teman ya. Tapi pernah kepikiran nggak sih siapa orang yang bakal tetap ada di samping kita waktu semua rasanya berantakan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas. Apa sih yang bedain teman biasa sama persaudaraan sejati yang justru lahir dari kesulitan? Coba deh, sekarang renungin sebentar. Apa sih arti sahabat sejati buat Anda pribadi? Jawaban jujur dari pertanyaan ini tuh bakal jadi kunci buat memahami semua yang akan kita bahas. Oke, kita mulai ya. Gini deh, waktu hidup lagi enak-enaknya, lagi di atas, pasti banyak banget orang di sekitar kita. Tapi, begitu badai datang, nah, disitulah saringan alaminya bekerja. Itulah ujian yang sesungguhnya dari sebuah persahabatan. Coba perhatikan ayat ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Itu bagian yang, ya kelihatannya mudah. Tapi lihat bagian keduanya. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, disitulah poin utamanya. Ikatan yang paling kuat itu bukan lahir dari pesta, tapi justru dari perjuangan bareng. Lihat deh perbedaannya di sini, kontras banget kan? Di sebelah kiri, masa seneng, rame, perayaan, banyak tepuk tangan. Kita semua pasti pernah ngalamin. Tapi coba lihat ke kanan, waktu masa sulit datang, lingkaran pertemanan itu tiba-tiba menyusut. Disinilah kesetiaan diuji. Dan kita akhirnya lihat siapa yang benar-benar megangin payung buat kita. Bukan cuma ada pas mataharinya lagi cerah aja. Nah, biar lebih kebayang, kita coba lihat satu kisah nyata tentang kesetiaan yang luar biasa. Coba bayangin posisi ini. Ada seorang wanita bernama Naomi yang udah kehilangan segalanya. Suami, bahkan kedua anak laki-lakinya. Masa depannya kelihatan suram, hancur. Satu-satunya orang yang tersisa di sisinya cuma menantunya, Ruth. Dan di tengah keputusasaan itu, Ruth ngucapin kata-kata yang dahsyat ini. Ini bukan sekedar aku turut prihatin ya, bukan. Ini udah kayak sebuah sumpah, sebuah deklarasi bahwa dia nggak akan pernah meninggalin Naomi sendirian dalam penderitaannya. Jadi, apa sih inti dari janji Ruth? Semuanya ada di 3 komitmen kuat ini. Dia nggak cuma nawarin kata-kata, tapi tindakan nyata. Dia secara aktif menolak buat pergi, dia berjanji buat nemenin, dan yang paling gila, dia menjadikan nasib Naomi sebagai nasibnya sendiri. Itulah definisi komitmen sejati. Kisah ini ngajarin kita satu kebenaran yang penting banget. Masa-masa sulit itu, ya, ibaratnya kayak kaca pembesar yang bisa menyingkap apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam hati. Jadi, kesulitan itu kayak nyalain lampu di kamar yang gelap gulita. Tiba-tiba kling, semuanya jadi kelihatan jelas. Kita akhirnya bisa lihat siapa yang beneran ada buat kita, siapa yang tulus, dan siapa yang ternyata cuma bayangan yang numpang lewat pas lagi terang aja. Mungkin kita perlu lihat kesulitan dari sudut pandang yang beda. Ini bukan cuma ujian buat bertahan, tapi juga sebuah proses pemurnian. Kayak api yang misahin emas murni dari kotorannya, kesulitan itu ngebakar semua yang palsu dalam hubungan kita. Dan yang tersisa cuma ikatan yang lebih murni, lebih kuat, dan jauh lebih berharga. Oke, dari tadi kita ngomongin soal gimana caranya nemuin sahabat sejati. Tapi sekarang ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Fokusnya kita putar balik 180 derajat kembali ke diri kita sendiri. Pertanyaannya bukan lagi siapa sahabat sejatiku, tapi bagaimana aku bisa menjadi sahabat sejati. Dan kuncinya ada di sini. Ini bukan cuma saran loh. Ini tuh kayak resep, sebuah perintah buat kita untuk berempati. Untuk hadir sepenuhnya di setiap musim kehidupan seseorang. Gini deh, semua orang bisa datang ke pesta, gampang itu. Tapi persahabatan sejati diukur dari kesediaan untuk datang justru saat gak ada pesta. Saat yang ada cuma hening, sedih, dan beban yang rasanya berat banget. Justru disitulah kehadiran kita jadi paling berarti. Pepatah ini ngena banget ya, merangkum semuanya dengan sempurna. Gampang banget nemu temen pas lagi senang-senang, tapi pas badai datang, wah mereka jadi barang langka. Analogi ini dalam banget ya. Persahabatan sejati itu kayak pohon tua yang kokoh, daunnya mungkin rontok, rantingnya mungkin goyang kena angin kencang, tapi akarnya yang dalam itu mencengkeram tanah dengan kuat. Itulah yang bikin dia bisa bertahan ngadepin badai apapun. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari obrolan kita hari ini? Ingat, 4 hal ini. Persahabatan sejati itu dibuktiinnya di masa sulit. Fondasinya adalah kesetiaan. Dan masa sulit itu adalah momen kebenaran yang ngebuka isi hati seseorang. Dan pada akhirnya, ini semua adalah panggilan buat kita masing-masing. Kita tutup di sini dengan pertanyaan yang kembali ke diri Anda.
Fokusnya bukan lagi mencari sahabat, tapi menjadi sahabat. Jadi, coba lihat sekeliling Anda. Pikirkan, untuk siapa Anda akan menjadi seorang saudara dalam kesukaran itu. Pilihlah seseorang. Jawaban Anda mungkin bisa mengubah hidup mereka.